Di tengah luasnya samudra, terdapat sebuah pulau terpencil bernama Bird, tempat tinggal suku Viking yang terkenal akan keberaniannya. Meski tampak indah dan tentram, para penduduknya harus menghadapi ancaman mengerikan setiap malam. Hampir setiap malam, segerombolan naga datang menyerang, mencuri ternak milik warga. Stoik, sang kepala suku, memimpin rakyatnya dengan gagah berani untuk menghadapi kawanan naga yang menyerbu desa. Sementara itu, para pemuda bekerja sama memadamkan kobaran api yang melahap rumah-rumah. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, Hiccup putra Stoik bertekad untuk turut membantu. Namun Stoik menolak keras, menganggap Hiccup terlalu rapuh untuk melawan naga. Ia kemudian memerintahkan Hiccup membantu Gober, bukan paman Gober, sang pandai besi, dalam menyiapkan senjata. Meski begitu, Hiccup tetap bersikukuh ingin ikut bertarung melawan para naga. Namun Gober menahannya. Ia khawatir tubuh Hiccup yang kurus tidak akan sanggup menghadapi serangan naga. Hiccup yang cerdik lalu memperlihatkan alat pelontar tali buatannya yang diklaim mampu menangkap naga di udara. Meski begitu, Gober tetap meragukan hasil karyanya. Pandangan Hiccup kemudian teralihkan saat melihat para pemuda beraksi memadamkan api. Saat itulah ia terpikat pada seorang gadis pemberani yang bernama Astrid. Gober pun menegurnya agar tidak terlalu banyak melamun. Keinginan Hiccup untuk keluar dan membuktikan dirinya semakin kuat. Namun Gober tetap melarangnya karena menganggap Hiccup terlalu lemah. Ia pun meminta Hiccup tetap fokus membantu menyiapkan persenjataan. One day I'll get out there. Fighting dragons, you gotta stop all of Di luar, berbagai jenis naga mulai bermunculan untuk mencuri ternak milik warga. a zipple bag? That is. Stoik sendiri tengah bertarung melawan seekor monstrous nightmare yang tubuhnya diliputi kobaran api. Di tengah pertempuran, mendadak seekor naga tak kasat mata menembakkan serangan ke menara tempat Stoik berdiri. Naga itu adalah Night Fury, makhluk misterius yang wujudnya tak pernah terlihat karena selalu menyerang tanpa menampakkan diri. Apakah mereka berhasil menyelamatkan diri? Ya, kita intro sejenak, oke guys? Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Kembali lagi di Valeria Movie. Film kali ini berjudul How to Train Your Dragon yang terbit di tahun 2025 ini guys, dan merupakan versi live action dari film animasinya guys. Bagaimana kelanjutannya? Inilah alur ceritanya. Gober lalu bergegas keluar untuk membantu warga lain, sambil memerintahkan Hiccup agar tetap di tempat dan tidak bergerak kemana-mana. Namun rasa ingin tahu Hiccup mendorongnya keluar, membawa alat pelontar tali buatannya untuk mencoba menangkap Night Fury. Ia membidik ke arah langit, mengikuti gerakan naga tersebut. Tapi sebuah ledakan tiba-tiba membuatnya tak sengaja melepaskan tembakan. Dan tanpa disadari, peluru tali itu tepat mengenai Night Fury. Hiccup berhasil menjatuhkan Night Fury dengan tembakannya. Namun tiba-tiba seekor monstrous nightmare muncul dan mendekatinya. Panik, Hiccup langsung lari menuju pemukiman. Naga itu mengejarnya sambil menyemburkan api ke segala arah, membakar rumah-rumah warga. Untung saja Stoik datang tepat waktu dan menghajar naga tersebut bertubi-tubi hingga akhirnya sang naga kabur. Bodoh sekali dia yang mulia. Tak lama, kawanan naga yang menyerang desa juga terbang pergi sambil membawa hasil buruannya. Hiccup lalu memberitahu ayahnya bahwa ia telah berhasil menangkap Night Fury. Namun Stoik tidak percaya dan justru marah karena Hiccup mengabaikan perintahnya. Menurut Stoik, alih-alih membantu, Hiccup malah memperkeruh keadaan. Ia merasa pusing memikirkan musim dingin yang akan segera tiba.
Sementara persediaan ternak semakin menipis akibat dicuri naga. Untung bukan dicuri oleh ninja sawit atau ninja besi ya. Hiccup pun menegaskan bahwa ia benar-benar ingin membantu membunuh naga. Namun Stoic menegaskan bahwa Hiccup belum siap untuk membunuh naga. Ia pun memerintahkannya pulang ke rumah. Tetapi alih-alih pulang, Hiccup yang diliputi rasa penasaran justru pergi ke hutan untuk memastikan apakah ia benar-benar berhasil menangkap Night Fury. Sementara itu, di balai desa, Stoic berusaha membakar semangat warga. Ia mengingatkan bahwa mereka adalah keturunan suku Viking pembantai naga yang gagah berani. Stoic lalu mengajak semua orang untuk menyerbu sarang naga yang terletak di gunung berapi seberang pulau demi memusnahkan kawanan naga untuk selamanya. Mendengar rencana ini, sebagian warga merasa ragu karena mereka tak pernah berhasil mendekati sarang tersebut. Stoic menenangkan mereka, meyakinkan bahwa jika mereka bersatu, mereka pasti bisa mengalahkan naga. Akhirnya, semua setuju untuk berangkat menyerbu sarang naga esok hari. Setelah semua orang bubar, Stoic berbicara pada Gober tentang perkembangan putranya. Ia merasa ragu apakah Hiccup mampu meneruskan perjuangannya memimpin desa. Gober lalu menyarankan agar Stoic memberi Hiccup kesempatan ikut dalam pelatihan pembantaian naga, karena tampaknya Hiccup ingin membuktikan bahwa ia juga mampu. Stoic sempat bimbang, namun setelah mendengar penjelasan Gober, ia akhirnya merasa tak ada salahnya memberi Hiccup kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Di tempat lain, Hiccup berjalan menyusuri hutan. Ia kemudian melihat sebuah batang pohon yang patah, pertanda bahwa naga yang ia tangkap semalam kemungkinan jatuh di sekitar sini. Setelah mengikuti jejaknya, Hiccup menemukan seekor naga hitam yang terikat dan tak berdaya. Ia segera mengeluarkan pisau berniat menghabisinya. Namun tepat saat hendak menusuk, ia melihat raut wajah naga itu yang dipenuhi ketakutan. Rasa iba pun muncul, membuat Hiccup merasa dirinya tidak layak menjadi seorang pembantai naga. Akhirnya ia memutuskan untuk melepaskan ikatan sang naga. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Begitu bebas, naga itu langsung menerjang Hiccup, membuatnya pasrah jika harus dimangsa. Namun naga tersebut tidak menyerangnya, melainkan pergi begitu saja. Hiccup kemudian menyadari bahwa naga itu kesulitan terbang, hingga akhirnya jatuh ke dalam jurang di depannya. Malam itu, Hiccup pulang ke rumah. Stoic kemudian mengajaknya berbicara dan memberitahu bahwa ia harus ikut pelatihan pembantaian naga esok hari. Hiccup merasa bingung. Sebenarnya ia ingin mengatakan pada ayahnya bahwa dirinya tidak layak menjadi pembantai naga. Namun Stoic bersikeras. Ia menjelaskan bahwa besok ia akan memimpin pasukan untuk menyerang sarang naga. Dan jika ia gugur dalam pertempuran, ia berharap Hiccup dapat meneruskan perjuangannya sebagai pelindung desa. Setelah menyampaikan itu, Stoic pun pergi. Keesokan harinya, para pemuda desa berkumpul di arena pelatihan pembantaian naga. Mereka adalah Astrid, Snotlord, si kembar Rafnat dan Tafnat, serta Fishleg yang bertubuh gempal. Di belakang, ternyata Hiccup juga hadir untuk pelatihan ini. Gober kemudian menjelaskan bahwa setiap pemuda yang lahir di desa wajib mengikuti pelatihan pembantaian naga sebagai pembuktian bahwa mereka adalah Viking sejati. Pelatihan ini akan penuh tantangan, melelahkan, dan berbahaya. Peserta yang mampu bertahan dengan nilai terbaik akan menyandang gelar Top Slayer. Pemenang gelar ini akan mendapat kehormatan membunuh naga untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Gelar Top Slayer dianggap sangat mulia, dan biasanya pemiliknya kelak akan menjadi kepala suku berikutnya. Gober menjelaskan bahwa arena pelatihan ini sebenarnya adalah kandang yang menampung beberapa naga tangkapan. Para peserta akan berlatih langsung menggunakan naga-naga tersebut. Ia kemudian mengeluarkan seekor naga
dan memerintahkan para peserta untuk menggiringnya kembali ke dalam kandang. Mereka juga diminta menahan semburan api sang naga dengan perisai. Satu persatu peserta kewalahan menghadapi serangan naga itu. Hingga hanya tersisa Astrid dan Hiccup yang sejak tadi bersembunyi. Astrid lalu melompat untuk memancing perhatian naga, tetapi justru Hiccup yang menjadi incarannya. Untung saja Gober segera datang dan menyelamatkannya. Gober segera menggiring naga itu kembali ke dalam kandang, lalu menegur Hiccup agar tetap fokus, karena jika lengah, naga bisa saja membunuhnya. Seusai latihan, Hiccup dibuat bingung. Ia teringat perkataan Gober bahwa naga pasti akan membunuh manusia. Namun kemarin Night Fury malah tidak melakukannya pada Hiccup. Hal itu membuatnya berpikir bahwa naga mungkin tidak sejahat yang selama ini diyakini. Didorong rasa penasaran, Hiccup mendekati jurang untuk memeriksa keadaan Night Fury dari kejauhan. Ia melihat naga itu masih berada di sana dan tampak kesulitan terbang keluar. Hiccup pun menggambar bentuk tubuh Night Fury hingga menyadari bahwa salah satu sirip di ekornya terpotong. Itulah alasan mengapa Night Fury kesulitan terbang. Tak lama kemudian, Hiccup melihatnya mencoba menangkap ikan, tanda bahwa naga itu kemungkinan besar sedang kelaparan. Malam harinya, Gober meminta para peserta pelatihan mempelajari buku kitab naga yang memuat segala informasi tentang berbagai jenis naga. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan mereka. Namun sebagian besar peserta menolak membacanya karena mereka lebih menyukai latihan praktik daripada teori, kecuali Hiccup. Saat semua orang sudah pergi, Hiccup membaca kitab naga seorang diri. Di dalamnya tercatat beragam informasi tentang spesies naga yang telah dikenal, namun tak ada satupun keterangan mengenai Night Fury. Ternyata, Hiccup adalah orang pertama yang pernah berhadapan langsung dengan naga misterius tersebut. Di tempat lain, Stoik memimpin pasukannya berlayar menuju gunung berapi yang diselimuti kabut tebal. Karena jarak pandang terbatas, kapal mereka terjebak di antara batu karang. Tiba-tiba, sekelompok naga muncul dan menyerang mereka. Keesokan harinya, Hiccup kembali mengikuti pelatihan membantai naga bersama para peserta lainnya. Dalam sesi itu, Astrid berhasil mengelabui naga yang mengejarnya, lalu menghantamnya hingga naga tersebut ketakutan dan masuk kembali ke dalam kandang. Meski berhasil, Astrid merasa kesal karena hanya dirinya yang bersungguh-sungguh, sementara peserta lain terlihat main-main. Ia pun mengingatkan mereka bahwa suatu hari nanti merekalah yang akan menggantikan para orang tua untuk melindungi desa dari serangan naga. Usai mengikuti pelatihan, Hiccup pergi ke jurang sambil membawa ikan untuk diberikan kepada naga Night Fury. Ia melemparkan senjata dan perisainya agar naga itu tidak merasa terancam. Saat mengamatinya, Hiccup menyadari bahwa gigi sang naga bisa keluar dan masuk ke dalam gusinya. Ia pun memberi nama naga itu Toothless. Setelah memakan ikan, Toothless mengeluarkan potongan ikan dari mulutnya, seolah menyuruh Hiccup memakan bagian kepala ikan tersebut. Meski merasa jijik, Hiccup tetap memakannya. Melihat itu, Toothless langsung tertawa.
Hiccup kemudian mencoba mendekat dan menyentuhnya, tetapi Toothless segera menghindar. Sore itu, Hiccup menggambar wajah Toothless di pasir. Toothless yang sejak tadi memperhatikannya, mulai menirukan gerakan Hiccup dengan membuat garis-garis di pasir. Saat Hiccup mencoba menyentuh wajahnya, Toothless hanya diam, tanda bahwa ia kini menganggap Hiccup sebagai teman. Malam harinya, Gober menceritakan kepada seluruh peserta pelatihan kisah masa lalunya yang saat bertarung melawan naga. Dalam pertarungan itu, ia kehilangan satu kakinya, tetapi berhasil mematahkan sayap naga sehingga makhluk itu tak bisa melarikan diri. Gober menjelaskan, naga yang tidak bisa terbang adalah naga yang mati. Bagi naga, sayap itu sama pentingnya dengan kaki. Mendengar cerita tersebut, Hiccup pun segera merancang sirip ekor buatan dari besi untuk menggantikan bagian ekor Toothless yang patah. Keesokan harinya, Hiccup membawa banyak ikan untuk Toothless. Ia lalu mengeluarkan seekor belut, membuat Toothless langsung ketakutan. Rupanya naga merasa takut jika melihat belut. Saat Toothless sedang makan, Hiccup memasang sirip buatan pada ekor sang naga. Toothless pun mencoba terbang, tetapi sirip buatan itu sulit dikendalikan, membuat mereka terjatuh ke dalam danau. Setelah itu, Hiccup kembali mengikuti pelatihan membantai naga. Kali ini mereka menghadapi seekor naga yang menyeburkan asap tebal, menyulitkan para peserta untuk melihat. Satu persatu peserta diserang hingga naga tersebut mendekati Hiccup. Secara mengejutkan, naga itu justru tampak ketakutan dan mundur masuk ke dalam kandang. Ternyata Hiccup menakutinya dengan belut. Semua orang terkejut melihat betapa mudahnya Hiccup membuat naga itu menyerah. Hiccup kemudian berpamitan karena masih memiliki urusan lain. Ia pun kemudian membuat sebuah pelana khusus agar ia dapat mengendalikan sirip ekor Toothless. Kali ini ia berhasil membantu Toothless terbang kembali, meski masih kesulitan untuk mengarahkannya. Mereka akhirnya terjatuh di antara hamparan bunga, di mana Hiccup melihat Toothless bersin setelah terkena serbuk bunga. Dari situ, ia menyadari bahwa penciuman naga sangatlah sensitif. Hiccup pun kembali mengambil salah satu bunga tersebut. Keesokan harinya, di arena pelatihan, Hiccup memanfaatkan serbuk bunga itu untuk mengalahkan naga. Aksi tersebut kembali membuat semua orang terkejut. Para peserta yang penasaran bertanya bagaimana Hiccup bisa menundukkan naga dengan begitu mudah. Namun ia langsung pergi, enggan membocorkan rahasianya. Hiccup bermain bersama Toothless, dan saat ia mengelus lehernya, tiba-tiba Toothless merasa geli hingga tak mampu bergerak. Dari situ Hiccup menyadari bahwa naga sangat sensitif terhadap gelitikan. Keesokan harinya di arena pelatihan, hanya Astrid dan Hiccup yang masih bertahan. Saat seekor naga hendak menyerang, Hiccup segera menselebaukannya hingga ia tak berdaya. Ia pun kembali berhasil menaklukkannya dengan mudah. Kemudian Hiccup melihat naga lain tertarik pada pantulan cahaya. Memanfaatkan hal itu, ia berhasil menggiring naga tersebut masuk kembali ke kandang. Kabar tentang kemampuan Hiccup yang bisa mengalahkan naga dengan mudah pun menyebar di kalangan warga, hingga banyak yang memintanya untuk mengajarkan keahliannya. Saat sedang berlatih di hutan, Astrid melihat Hiccup berjalan sendirian menuju bagian hutan yang lebih dalam. Rasa penasarannya membuat Astrid mengikuti langkah Hiccup
namun ia akhirnya kehilangan jejak. Sementara itu di sebuah jurang, Hiccup memasang pelana dan alat pengendali sirip terbaru pada Toothless. Dengan alat tersebut, Hiccup kini dapat membantunya terbang kembali dengan lebih mudah. Di tempat lain, Stoik dan pasukannya kembali ke desa setelah lagi-lagi gagal menemukan sarang naga. Stoik kemudian menanyakan perkembangan Hiccup kepada Gober. Gober menjelaskan bahwa Hiccup kini menjadi buah bibir warga karena mampu menaklukkan naga dengan begitu mudah. Awalnya Stoik tidak percaya, namun setelah mendengar pujian langsung dari beberapa warga, ia akhirnya yakin. Sementara itu, Hiccup terbang berkelok-kelok bersama Toothless. Keduanya kini benar-benar menyatu, bebas melayang di langit tanpa hambatan. Here we go. Position 3. My ball. My ball. Go baby. Malam harinya, Stoik datang ke kamar Hiccup. Ia mengungkapkan rasa bangganya mendengar Hiccup berhasil lolos ke babak final pelatihan pembantaian naga dan tak sabar melihatnya membunuh naga untuk pertama kalinya. Stoik kemudian menyerahkan helm perang milik mendiang ibu Hiccup yang gugur saat melawan naga, sambil berharap Hiccup bisa meneruskan perjuangannya. Namun, Hiccup hanya terdiam bingung karena sebenarnya ia tidak berniat membunuh naga. Keesokan harinya, final pelatihan pembantaian naga antara Hiccup dan Astrid resmi dimulai. Astrid memperingatkan Hiccup untuk tidak lagi memakai trik-trik aneh karena ia bertekad untuk menjadi pembantai naga terbaik. Hiccup yang memang tak berniat menjadi pembantai naga menenangkan Astrid agar tidak khawatir karena ia sendiri tak berminat menang. Namun pada akhirnya Hiccup kembali membuat naga tumbang hanya dengan menggelitiknya, membuat Astrid kesal. Alhasil, Hiccup keluar sebagai pemenang dan dinobatkan sebagai top slayer. Another year. My boy. You done it. Esok harinya, ia akan mendapatkan kesempatan membunuh naga untuk pertama kalinya di depan seluruh warga yang menyambutnya dengan sorakan meriah. Can't wait to come Hiccup yang panik segera pergi ke jurang untuk mengajak Toothless melarikan diri. Namun tanpa ia sadari, Astrid telah mengikutinya hingga ke tempat itu. Astrid penasaran ingin tahu siapa yang selama ini melatih Hiccup. Dalam kepanikan, Hiccup meminta Astrid untuk pergi. Tetapi Astrid malah memelintir tangannya hingga ia terjatuh. Melihat Hiccup kesulitan, Toothless muncul untuk menolongnya, membuat Astrid kaget. Hiccup segera menenangkan Toothless dan mengatakan bahwa Astrid adalah temannya. Meski begitu, Astrid yang ketakutan langsung pergi untuk melaporkan kejadian ini. Tak ingin rahasianya terbongkar, Hiccup dan Toothless pun menculik Astrid. Mereka membawa Astrid terbang lalu menurunkannya di tepi jurang. Astrid memohon kepada Hiccup untuk menolongnya. Hiccup setuju, tetapi memberi syarat bahwa Astrid harus berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang kejadian ini. Astrid pun menyetujui dan berjanji merahasiakannya. Setelah itu, Hiccup mengajak Astrid naik ke punggung Toothless. Mereka terbang berkeliling, membuat Astrid merasa gembira sekaligus tak percaya, karena ini adalah pertama kalinya ia terbang bersama naga. Dari pengalaman itu, Astrid akhirnya menyadari bahwa naga ternyata bisa menjadi sahabat manusia. Malam itu, dari balik awan muncul seonggoh naga yang membawa hewan buruan. Namun, mereka tidak menyerang Hiccup dan Astrid karena melihat keduanya berteman dengan Toothless. Kemudian Toothless mengikuti kawanan naga itu terbang menuju ke sarang mereka yang terletak di dalam Gunung Merapi. Di sana, Hiccup dan Astrid heran melihat para naga menjatuhkan hewan-hewan buruan ke dasar kawah. Tiba-tiba, dari bawah muncul seekor naga titan raksasa yang langsung memakan salah satu naga karena membawa mangsa terlalu kecil. Semua naga lain terlihat ketakutan.
Saat itu, Hiccup dan Astrid akhirnya mengerti alasan para naga selalu mencuri hewan, yaitu karena mereka dipaksa oleh naga Titan. Jika menolak atau memberikan mangsa terlalu sedikit, mereka sendiri akan dimangsa oleh sang Titan. Toothless selalu membawa Hiccup dan Astrid kembali ke desa. Astrid berniat menceritakan apa yang baru saja mereka saksikan kepada Stoik. Namun Hiccup melarangnya. Ia khawatir ayahnya akan marah dan membunuh Toothless. Hiccup memutuskan untuk memikirkan solusi keesokan harinya. Astrid pun berterima kasih karena Hiccup telah membuka matanya dan mengubah pandangannya terhadap naga. Keesokan paginya, Hiccup memasuki arena untuk menjalani ritual membunuh naga di hadapan seluruh warga, termasuk Stoik. And you know it! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! It's not the dragon I'm worried about. It's time, Hiccup. I would have gone with a hammer. Dari dalam kandang, keluarlah seekor naga monstrous Nightmare. Alih-alih menyerang, Hiccup justru menjatuhkan senjata dan perisainya, membuat Stoik dan semua orang kebingungan. Kemudian Hiccup berusaha menenangkan naga itu dengan menyentuh kepalanya, dan ketika melihat Hiccup tak membawa senjata, naga tersebut perlahan menjadi jinak. Namun Stoik yang cemas justru menghantam kapaknya, membuat naga itu terkejut dan mengamuk, menyemburkan api ke segala arah. Panikan pun melanda seluruh arena. Sementara itu, Toothless yang mendengar Hiccup berada dalam bahaya, segera berlari menyelamatkannya. Tepat saat Monstrous Nightmare hendak menerkam Hiccup dari atas, Toothless datang dan menolongnya. Dengan cepat, Toothless berhasil mengalahkan naga tersebut hingga kembali masuk ke dalam kandang. Kehadiran naga jenis Night Fury membuat semua orang bergegas turun ke arena untuk menangkapnya. Stoik pun ikut maju menghadapi Toothless. Saat Toothless hendak menyemburkan api ke arah Stoik, Hiccup segera memerintahkannya untuk segera berhenti. Toothless langsung menghentikan serangannya, namun momen itu dimanfaatkan warga untuk mengikatnya. Atas perintah Stoik, mereka lalu memasukkan Toothless ke dalam kandang. Setibanya di rumah, Stoik langsung memarahi Hiccup. Tak menyangka bahwa putranya selama ini bersahabat dengan seekor naga. Hiccup memohon agar ayahnya mau membebaskan Toothless. Namun Stoik tak habis pikir kenapa anaknya justru membela makhluk yang telah menewaskan banyak anggota suku mereka. Hiccup mencoba menjelaskan bahwa para naga sebenarnya menyerang dan mencuri ternak karena terpaksa, bukan karena keinginan mereka. Ia menceritakan bahwa ia telah melihat sendiri di dalam sarang naga, di mana para naga diperintahkan oleh seekor naga Titan raksasa untuk mengumpulkan makanan sebanyak mungkin. Jika mereka menolak atau membawa terlalu sedikit, maka mereka sendiri akan dimakan. Mendengar bahwa Hiccup pernah masuk ke sarang naga, Stoik pun terkejut. Hiccup menjelaskan bahwa kemarin ia diajak Toothless masuk ke dalam sarang naga. Stoik yang masih dipenuhi amarah kemudian berpikir untuk memanfaatkan Toothless sebagai penunjuk jalan menuju sarang tersebut. Mendengar rencana itu, Hiccup langsung melarang ayahnya berangkat karena di sana ada makhluk yang sangat berbahaya. Namun Stoik tidak menghiraukannya dan tetap bersikeras pergi. Ia memerintahkan semua orang untuk menaikkan Toothless ke kapal, lalu berlayar bersama seluruh armada menuju sarang naga dengan Toothless sebagai korban sekaligus pemandu. Sementara itu, Hiccup mengajak Astrid untuk menyelamatkan armada pasukan Viking yang tengah menuju sarang naga, karena mereka tidak mengetahui bahaya yang menanti mereka. Bersama Astrid, Hiccup mengajak para pemuda peserta pelatihan lainnya masuk ke arena pelatihan. Mereka membantu menjinakkan naga-naga yang ada di sana, dan berhasil membuktikan bahwa naga itu memang bisa dijinakkan. Huh? Where
Di sisi lain, Stoik dan pasukannya telah tiba di tepi gunung berapi tempat sarang naga berada. Ia segera mempersiapkan pasukannya untuk bertempur, lalu melihat seekor naga masuk ke dalam sebuah lubang. Stoik pun memerintahkan pasukannya untuk menembakkan batu ke arah lubang tersebut. Hantaman batu itu membuat dinding gunung retak dan terbuka, memunculkan celah besar. Dari sana, ratusan naga berhamburan keluar. Stoik dan pasukannya segera mengangkat senjata bersiap bertarung. Namun naga-naga itu tidak menyerang, melainkan terbang pergi entah kemana, membuat semua pasukan kebingungan. Tiba-tiba tanah bergetar hebat. Stoik yang mulai panik langsung memerintahkan pasukannya untuk mundur. Dari celah itu muncul naga titan berukuran raksasa yang mengamuk hebat. Ia menyemburkan api membakar seluruh kapal Viking. Stoik pun memerintahkan semua orang berlindung di balik bukit. Tepat saat naga titan hendak menyemburkan ke arah mereka, dari langit muncul sekelompok naga yang ditunggangi oleh Hiccup, Astrid, dan para pemuda lainnya. Mereka datang untuk menolong Stoik dan pasukannya. Si kembar segera bergerak mengalahkan perhatian naga titan. Sementara itu, Hiccup turun tangan untuk menyelamatkan Toothless. Namun ia kesulitan membuka borgol di bagian atas. Tiba-tiba, Snot terjatuh tepat di kepala naga titan. Dengan berani, Snot lalu memukul mata raksasa itu menggunakan palu seorang diri. Merasa kesakitan, naga titan menghantam kapal yang ditumpangi Toothless dan Hiccup hingga terbalik dan tenggelam. Tanpa ragu, Stoik terjun ke air untuk menyelamatkan Hiccup. Akhirnya, Toothless pun bebas. Hiccup segera naik ke punggungnya, sementara Stoik meminta maaf karena selama ini salah menilai. Ia menjelaskan bahwa semua itu dilakukan demi melindungi putranya. Hiccup pun mengatakan bahwa kini giliran dirinya yang akan menyelamatkan ayahnya. Sementara itu, Stoik merasa bangga karena anaknya ternyata memiliki keberanian yang luar biasa. Di atas sana, Astrid berusaha mengalihkan perhatian naga titan. Snot kemudian melompat, namun berhasil diselamatkan oleh si kembar. Naga titan tiba-tiba menggigit ekor naga tunggangan Astrid. Dengan sigap, Astrid melompat dan menebas gigi raksasa itu demi menyelamatkan naganya. Saat naga titan hendak menyeburkan api, Hiccup datang dan menarik Astrid ke tempat aman. Bersama Toothless, Hiccup melancarkan serangan yang membuat naga titan semakin murka. Hiccup lalu memancingnya untuk terbang mengejar hingga mereka bersembunyi di balik awan. Dari sana, Toothless menembakkan api yang merobek sayap lawannya, membuat sang titan bertambah marah. Ketika naga titan bersiap menyemburkan api lagi, Toothless menembak tepat ke mulutnya hingga ledakan besar menghancurkan perutnya. Akhirnya, naga titan jatuh terhempas ke gunung berapi. Namun, ekor naga titan sempat menghantam Toothless hingga membuat Hiccup terjatuh ke dalam kobaran api. Setelah keadaan kembali tenang, Stoik melihat Toothless memeluk tubuh Hiccup. Syukurnya, Hiccup masih hidup meski tak sadarkan diri. Beberapa hari kemudian, Hiccup pun siuman dan menyadari kaki kirinya telah hilang. Toothless pun setia membantunya belajar berjalan. Saat keluar rumah, Hiccup terkejut melihat perubahan besar. Kini manusia dan naga hidup berdampingan dengan damai. Stoik mendekat dan berkata bahwa berkat Hiccup,
mereka semua bisa menjinakkan naga. Gober pun datang membawa sirip buatan yang sudah diperbaiki untuk Toothless. Hiccup pun segera mengajak Toothless kembali terbang. Bangsa yang dulunya pemburu naga, kini telah menjadi penunggang naga. Begitulah akhir kisah dari How to Train Your Dragon live action di tahun 2025 ini. Jangan lupa subscribe dan like konten ini untuk perkembangan channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.